Ya. Sebagian wanita, ini setelah saya melakukan beberapa survei ya, ini saya pribadi, ini lebih suka ketika Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah membantu perkembangan channel Kang Kumis ya. Dan jangan lupa subscribe dan juga share, dan juga like di channel Kang Kumis ya. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri-ciri istri yang merasa puas usai melakukan hubungan suami istri. Nah ini bicara tentang bagaimana cara membuat istri puas atau membahagiakan istri pada saat kita memberikan nafkah batin kepada pasangan kita. Ini adalah hal yang gampang-gampang susah. Setidaknya kita harus mampu mengetahui betul kapan saat istri merasa puas pada saat seseorang ini sedang melakukan hubungan suami istri bersama pasangan. Ya, kebanyakan pria biasanya langsung menuju ke titik akhir ya. Jadi kita belum tahu betul sejauh mana tingkat kepuasan pasangan kita. Namun kita sering lupa, yaitu kita lebih sering mengutamakan kepuasan diri kita dibanding bagaimana memuaskan pasangan. Nah ini perlu kita ketahui sama-sama. Hal tersebut adalah agar tentunya kehidupan rumah tangga kita senantiasa terjaga. Karena hal-hal tersebut ini tidak boleh dianggap remeh. Banyak wanita beralasan dia melakukan perselingkuhan karena tidak mendapatkan kepuasan dalam hal tersebut dari pasangan hidupnya. Ini kita akan bahas satu persatu. Yaitu di sini ada 5 poin penting yang memang harus sahabat pikirkan. Bagaimana agar pasangan kita betul-betul merasa bahagia. Jangan sampai usai melakukan hubungan suami istri justru kita mendengar bahasa-bahasa baik bahasa lisan maupun bahasa tubuh yang tidak enak yang diperlihatkan oleh pasangan kita atau istri kita terhadap kita. Jadi bagaimana kita menciptakan suasana sama-sama enak dalam satu waktu. Ini penting ya. Sebagian wanita, ini setelah saya melakukan beberapa survei ya, ini saya pribadi, ini lebih suka ketika pria yang bisa lebih dulu memuaskan pasangan sendiri ya. Artinya setelah memang betul-betul pasangan wanita mencapai klimaks, inilah yang dibutuhkan. Karena perbedaannya begini, seorang wanita ini jujur bisa keluar berkali-kali, tapi kalau pria cuma sekali. Jadi yang penting wanita ini sudah dikasih enak dulu ya, baru kita. Karena kita cuma mampu satu kali dalam setiap melakukan hubungan suami istri. Sedangkan istri mampu berkali-kali ya. Yang penting dia senang dulu. Nah ini caranya bagaimana? Yang pertama, untuk mengajak seseorang pasangan melakukan hubungan suami istri, memang ada kalanya pasangan merasa enggan karena mungkin kecapean, kelelahan, dan juga sedang tidak enak badan. Namun tentunya kita harus memperlihatkan bagaimana kita ya mengajak pasangan kita agar pasangan kita merasa tertarik dengan apa yang kita lakukan. Yaitu lakukan dulu pembicaraan kecil yang bersifat merayu tanpa menyinggung. Jadi walaupun di sini ada bahasa bahwa ketaatan istri terhadap suami ini berpahala, namun itu jangan menjadi terus diucapkan, karena ketika istri merasa tertekan itu bukannya mau tapi menjauh ya. Tapi gunakan bahasa-bahasa lain yang bernilai sama ya, yaitu dengan kata-kata yang indah, mampu menyejukkan hati seorang wanita. Insya Allah apapun kondisi wanita itu akan menuruti kita. Ini yang penting dan ini jarang dilakukan. Jadi begitu kita mengajak istri kita tidak mau, lalu kita marah-marah dengan kata-kata yang tidak enak, dan ketaatan itu menjadi alasan yang utama. Padahal banyak cara untuk mencapai ketaatan itu terwujud, bisa dengan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih santun. Ini yang penting bermakna sama. Ini yang pertama yang harus Anda lakukan. Kemudian yang kedua, sentuh area-area sensitif, yaitu area-area yang dapat membangkitkan hasrat atau keinginan wanita pada saat hendak atau sedang menjalankan hubungan suami istri. Banyak sebetulnya area-area yang mampu membangkitkan hal tersebut. Ya, contoh adalah di sini di belakang telinga, bisa jadi di leher. Lalu kemudian hal yang paling disukai oleh wanita, ya, walaupun ini tidak semua, yaitu di bagian klitoris. Nah, di sini banyak hal. Seseorang memang ini harus paham betul ya. Mungkin dulu pernah saya singgung sebelumnya pada video sebelumnya bahwa
di area kewanitaan ini memang jarak ya yang ketika disentuh ini dapat membangkitkan saraf-saraf yang memicu keinginan. Ini jaraknya adalah sepertiga dari kedalaman area wanita. Jadi tidak sampai ke dalam, tidak ya. Tapi di situ ada beberapa titik saraf yang dapat merangsang keinginan wanita. Jadi sepertiga ya. Ini gunakanlah sentuhan-sentuhan lembut di area tersebut. Maka hal tersebut dapat mempercepat ya rangsangan pada wanita. Ini adalah hal penting. Nah, inilah yang dapat menciptakan pada akhirnya wanita merasa apa yang ia inginkan tercapai. Nah, ketika keinginan tercapai, maka apapun yang akan kita minta kepada pasangan kita akan menurutinya karena sudah diselimuti rasa bahagia lebih dahulu. Ini yang jarang dipahami oleh pria, ya. Jadi ciptakan dulu semangat pada pasangan kita. Nah, setelah dia semangat tentunya dia mau melakukan hal-hal yang kita inginkan. Tentunya adalah hal-hal yang tidak dilarang, ya. Tidak boleh berlebihan, ya. Lalu kemudian yang berikutnya, mungkin sebelumnya juga Anda bisa melakukan pijatan-pijatan kecil atau sentuhan-sentuhan kecil seperti di area punggung, kemudian di area lain lah ya, yang dapat menciptakan keinginan wanita, ya. Jadi timbullah keinginan wanita. Jadi ketika kita mau mengajak pasangan kita melakukan hubungan suami istri atau bercinta, ciptakan dulu rasa ingin dari pasangan kita. Kalau pasangan kita tidak ingin, sulitlah ya. Lalu keinginan itu kan bisa diciptakan dengan ragam dan cara yang kita lakukan, tentunya memahami betul area-area yang mudah membangkitkan hasrat pada wanita. Lalu kemudian hal yang mungkin tidak banyak diketahui ya, ternyata area di belakang lutut wanita ini ketika diusap atau disentuh secara halus juga mampu membangkitkan keinginan wanita untuk melakukan hubungan suami istri dengan pasangan. Ini. Nah, jadi ciptakan hal-hal seperti itulah ya, agar pasangan kita ini justru merasa terdorong, merasa memiliki semangat untuk melakukan hubungan suami istri. Ya, lalu hal-hal yang harus kita hindari adalah jangan pernah mengucapkan kata-kata yang ketika didengar ini merasa tidak enak. Ini dapat menurunkan hasrat, bahkan bisa gagal ya dalam melakukan hubungan suami istri karena mungkin mendengar hal-hal yang tidak kita ingin dengar. Nah, tentunya sebelumnya juga banyak hal yang harus kita lakukan, yaitu dengan ruang, tempat, dan juga termasuk salah satunya hal yang sering lupa adalah masalah bau badan ini. Jadi rapikan itu dulu, maka itu juga mampu menciptakan semangat ya pada seseorang. Jadi kita mengacu kepada Rasulullah SAW ketika hendak melakukan hubungan suami istri dengan pasangannya, ini sebelumnya juga mandi dan sesudahnya juga mandi. Karena untuk menghindari hal tersebut. Jadi di sini ada tingkat kemesraan yang jauh lebih kuat. Ada tingkat daya rasa yang jauh lebih kuat pada pribadi masing-masing. Ini. Lalu kemudian yang kelima, ketika kita ingin tahu sebetulnya kapan sih saat-saat yang kita tunggu, saat-saat yang pada saat itu betul-betul kita tahu bahwa pasangan kita ini sudah puas apa belum. Nah, kita kembali ke klitoris. Atau mungkin ada hal-hal lain yang dimiliki oleh setiap wanita ya, tentunya ada kesukaan yang berbeda-beda, hal yang ingin disentuh agar cepat mencapai titik kebahagiaan ini. Nah, jadi pada saat wanita betul-betul merasakan hal yang paling ditunggu, ia akan meremas apa saja yang ia pegang. Ya, bisa juga tangan si suami, rambut si suami, bisa juga spray. Nah, ini ia akan cengkeram dengan kuat. Ini menggambarkan bahwa pada saat itulah istri kita merasakan kebahagiaan yang sangat ia tunggu. Nah, ketika sudah seperti itu, barulah kita mulai ya melakukan hal-hal inti untuk pasangan kita. Maka tidak menutup kemungkinan pasangan kita bisa mendapatkan hal-hal yang serupa ya. Tentunya pada saat kita tertuju kepada permasalahan utama. Nah, ini. Nah, jadi tentunya ini membuat istri kita ini ketagihan. Kalau istri kita bisa keluar lebih dari satu kali, sedangkan kita satu kali sudah tidak kuat lagi. Nah, namun nggak jadi masalah walaupun pasangan kita keluar berkali-kali atau berbahagia berkali-kali, itulah yang diharapkan oleh kita. Nah, ketika itu mampu kita pertahankan, maka saya jamin kebahagiaan rumah tangga kita akan senantiasa terjaga dari sisi nafkah batin. Ini adalah hal yang utama. Karena ketika batin kita tidak ada rasa tenang, tidak ada rasa bahagia, dalam berpikir pun menjadi neko-neko. Pada akhirnya
bisa jadi pasangan kita mencari kepuasan batin dari pria lain. Karena kita tidak mampu tidak mau mempelajari bagaimana sih cara membahagiakan wanita pada saat kita memberikan nafkah batin pada pasangan kita. Ya, jadi mudah-mudahan penjelasan Kang Kumis walaupun itu tidak urut ya, tapi mudah-mudahan satu persatu masing-masing poin bisa Anda cerna ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat keharmonisan rumah tangga sahabat semua. Dan juga saya juga menekankan kepada diri saya sendiri, saya juga berharap dari doa sahabat semua, Kang Kumis pun senantiasa diberi keharmonisan bersama istri dan anak-anak Kang Kumis tentunya. Nah, mudah-mudahan apapun yang sudah Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.